Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jujifa Fitri Oktavia dari PAC IPPN Utuban Kota akan menyampaikan hasil RTL Makesta pada tanggal 11 sampai 13 Desember 2020 yang terdiri dari 8 materi. Materi yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu sendiri tidak terlepas dari kata-kata kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui, bersama kemerdekaan Indonesia telah diperjuangkan selama ratusan tahun oleh para pendukungnya. Hal ini pun tidak terlepas peran serta kiai dan santri dalam membentuk pasukan bela negara yang kita kenal sebagai pasukan Hasbullah dan tentara Fisabilillah. Hal ini terus berlanjut hingga tercetuslah resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang kita kenal sebagai Hari Santri, hingga puncaknya pada tanggal 10 November 1945 yang merupakan titik balik daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Resolusi jihad ini memuat 5 seruan yang bermakna seluruh penduduk Indonesia, khususnya Muslim, radius 94 km dari Surabaya berjihad bersama melawan Belanda yang membonceng sekutu. Materi yang kedua adalah kepemimpinan. Pengertian dari kepemimpinan itu sendiri secara garis besar adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang lain untuk tujuan tertentu. Kedua syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah memiliki kesinambungan antara SQ, IQ, dan EQ yang baik. Karena pada dasarnya kesuksesan seorang dapat dilihat dengan caranya mengelola dirinya sendiri. Jika telah dapat mengelola dirinya sendiri, maka dapat dipastikan dalam pengelolaannya. Banyak teori yang muncul di permukaan seperti teori otoriter, teori paternalistik, teori karismatik. Yang terakhir ada tipe demokratis. Ada lagi sifat kriteria untuk menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan sifat yang dimiliki Rasulullah, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Materi yang ketiga adalah public speaking. Secara garis besar dari public speaking adalah kegiatan menyampaikan pesan moral atau lisan dan bentuk komunikasi pembicara menghadapi pendengar dengan jumlah yang radius besar dan pembicara relatif kontinu. Sedangkan tujuan dari public speaking itu sendiri adalah menyampaikan pesan, hiburan, persuasif. Selain itu, manfaat yang dapat diambil adalah untuk mengurangi ketakutan dan tekanan, memperbaiki hubungan, memahami permasalahan, dan menyelesaikan permasalahan. Materi yang keempat adalah administrasi IPNU IPPNU. Secara garis besar, administrasi IPNU IPPNU berarti membantu, melayani, dan memenuhi. Tujuan utamanya adalah agar ditemukannya kembali bagian dari administrasi IPNU IPPNU meliputi persuratan, laporan, peralatan, perlengkapan. Yang dimaksud dari persuratan adalah surat umum, keputusan pengesahan, rekomendasi, keterangan, pengantar, mandat, dan tugas. Yang dimaksud dari peralatan adalah meliputi barang yang memiliki jangka waktu pemakaian relatif lama, yang memiliki nilai residu seperti mesin tik, stempel, komputer, dan sebagainya. Perlengkapan yang dimaksud perlengkapan adalah seperti buku administrasi, stempel, dan papan administrasi, serta yang lainnya sesuai kebutuhan PAC atau PC tersebut. Perlengkapan itu sendiri merupakan barang yang habis pakai, contohnya kertas, ballpoint, dan sebagainya. Yang kelima adalah organisasi. Secara garis besar, organisasi adalah perkumpulan yang diikuti beberapa orang yang memiliki aturan untuk tujuan tertentu. Fungsi dari organisasi itu sendiri adalah terdiri dari terbentuknya kegiatan yang mempengaruhi ketujuan yang sama, menghindari overlapping dalam menjalankan kegiatan, kesesuaian tugas, dan kemampuan. Alat untuk mencapai tujuan. Jenis dari organisasi ada 5, yaitu
sosial, keagamaan, politik, ekonomi, pendidikan. Sosial contohnya NU, Muhammadiyah, Yayasan, Karang Taruna. Keagamaan contohnya remaja masjid, takmir, jamaah tahlil. Politik contohnya partai politik. Ekonomi yaitu contohnya CV, PT, KUD, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pendidikan yang memiliki 3 jenis contoh, yaitu formal, non-formal, dan informal. Non-formal yaitu memiliki contoh pesantren, madin. Informal yang memiliki contoh satuan keluarga yang terdiri dari kepala keluarga dan seterusnya. Sedangkan unsurnya ada anggota, memiliki kegiatan, memiliki tujuan visi dan misi, dan memiliki aturan-aturan tertentu. Untuk mengatur suatu organisasi diperlukan manajemen, yaitu POC, yang berarti planning, organizing, actuating, controlling, evaluating. 6 adalah gender. Apakah yang dimaksud gender? Lantas, apa perbedaan gender dan seks? Oke, mari kita bahas. Seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan menurut biologis. Sedangkan gender merupakan perbedaan secara psikologis, sosiologis, dan budaya. Gender merupakan perolehan dari proses belajar, dari proses sosialisasinya melalui kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Materi yang ketujuh adalah IPNU IPPNU yang berlatar belakang dari faktor ideologis yaitu Islam dan Aswaja. Pedagogis banyak yaitu organisasi daerah yang berakhlak Aswaja. Sosiologis ada tujuan atas pembinaan generasi penerus dan faktor politis yaitu parpol. Sejarah terbentuknya IPNU IPPNU adalah Konbes LP Ma'arif pada tanggal 24 Februari 1954 Masehi oleh Haji Tolha Mansur, dan selang 1 tahun IPPNU terbentuk oleh Hajah Umroh Natfudoh pada tanggal 2 Maret 1955 pada Kongres 1 IPNU, pada Kongres IPNU 6 dan IPPNU 5 1966 diputuskan menjadi Banom NU. PD dan PRT IPNU IPPNU adalah berasaskan Pancasila, akidah Aswaja, dan bersifat keterpelajaran, keilmuan, kemasyarakatan, dan sosial keagamaan. IPNU IPPNU itu sendiri berfungsi untuk wadah perjuangan, wadah perkaderan, wadah penguatan, wadah komunikasi. Materi yang ke-8 adalah Aswaja. Secara garis besar, orang yang berahli sunnah wal jamaah. Mengapa ditambahi Anadliyah? Dikarenakan banyak yang berpaham Aswaja, khususnya organisasi-organisasi keagamaan, tetapi tidak sama, sehingga NU menambahi Anadliyah untuk mencirikasinya sebagai landasan mereka. Dalam Aswaja Anadliyah ini sendiri terdapat 4 utama, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.